Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hekal Nastaganifullah dengan NIM 1152400 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini membuat tugas video untuk UAS untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teori Komunikasi dosen pengampu Bu Mary. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori, yaitu teori dramaturgi. Ya, teori dramaturgi yang dikembangkan oleh Erving Goffman, seorang sosiolog dari Kanada. Goffman memperkenalkan gagasan bahwa interaksi dalam kehidupan manusia dapat dianalogikan seperti pertunjukan teater, yang dimana kita sendiri yang berperan di kehidupan sehari-hari, di mana setiap orang memainkan peran, membentuk citra, dan menyampaikan makna melalui simbol-simbol sosial. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami bagaimana manusia berkomunikasi secara simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam teori ini ada beberapa istilah utama seperti front stage, backstage, peran sosial, impression management. Nah, front stage itu kan panggung depan. Ya, ini adalah tempat di mana kita berperan di hadapan orang lain. Kita mengatur penampilan, sikap, dan kata-kata agar sesuai dengan harapan sosial. Contohnya nih saat saat kita menjadi mahasiswa di kelas, ya kan, kita berbicara sopan, memperhatikan dosen dan bersikap serius. Nah, tapi kan di backstage-nya atau di panggung belakangnya kita kan, ya kita kalau anak rantauan mungkin di kos atau di kamar atau di rumah kan kita kan berbeda kan sama kalau di ruang kelas. Nah, yang ketiga ada peran sosial, dan perilaku yang kita mainkan sesuai dengan status sosial atau posisi kita dalam suatu interaksi. Misalnya sebagai apa ya, kalau status sosial itu sebagai teman atau anggota organisasi, itu kan peran sosial. Impression management, dengan strategi sadar dan tidak sadar yang kita gunakan untuk mengontrol kesan yang kita tampilkan di hadapan orang lain. Goffman percaya bahwa manusia berusaha mengatur citra dirinya di setiap konteks sosial agar diterima oleh kelompoknya. Ada juga analogi teater dalam kehidupan sosial, itu kayak Goffman ini membandingkan kehidupan sosial dengan pertunjukan drama. Misalnya kayak aktor itu ya, pemain tuh aktor ya kayak kita ini, terus penonton panggung sama skrip. Pemain adalah individu yang memainkan peran dalam situasi sosial. Penonton adalah orang lain yang menilai, merespon penampilan kita. Panggung adalah situasi konteks sosial tertentu, bisa berupa ruang kelas, kantor, media sosial kayak platform YouTube, Instagram, dan sebagainya, atau bahkan percakapan sehari-hari. Nah, skrip ini adalah aturan atau norma yang mengatur bagaimana seharusnya kita bersikap, ya kayak undang-undang, seperti itulah, biar kita sebagai manusia tetap di norma-norma itu. Dengan analogi ini, kita dapat memahami bahwa komunikasi adalah bagian dari pertunjukan sosial yang terus berlangsung secara tidak sadar. Kita kan secara tidak sadar menerapkan teori dramaturgi ini. Nah, terus kalau di kehidupan sehari-hari itu contohnya itu ya, misal ada mahasiswa yang bernama Faruk. Nah,
Saat di kelas, si Faruk ini tampil rapi, serius, dan aktif bertanya lah. Ini adalah salah satu contoh front stage ya. Nah, backstage-nya apa? Tapi saat dia di kos, si Faruk ini bisa makan sambil tiduran, pakainya compang-camping nggak mikirin bajunya gimana, ya kan main HP sambil rebahan, ya itu kan backstage-nya. Tapi kan yang orang tahu kan front stage-nya dia kan berpenampilan rapi, serius. Nah, citra yang dibangun dia itu yang menjadi eh, yang menjadi simbol sosial kan. Nah, contoh keduanya misalnya kita ambil contoh dosen teori komunikasi saya, Bu Mary, ya kan dia seorang dosen saat saat mengajar di kelas. Ya kan dia di kelas berperan sebagai pendidik. Namun saat pulang dia kembali menjadi seorang ibu rumah tangga, ya kan, dan peran serta cara komunikasinya itu berubah dan berbeda lah pastinya dengan yang di kelas. Oke, ada juga strategi pengelolaan kesan atau impression management tadi ya. Impression management adalah inti dari dramaturgi kan, beberapa strategi yang digunakan oleh orang dalam mengelola kesan kan. Kesan seperti apa sih kesan ya? Seperti pemilihan pakaian, bahasa tubuh, media sosial kan, kesan orang terhadap kita. Pemilihan pakaian, orang berpakaian berbeda. Orang itu berpakaian itu berbeda-beda ya kan, seperti ya kalau di kantor itu pakaiannya gimana, kalau di kampus itu gimana, bahkan kalau saat kalian kencan pun juga pasti cara berpakaiannya kan berbeda-beda ya kan. Semua ini adalah bentuk komunikasi secara nonverbal. Nah, bahasa tubuh dan ekspresi ini kan saat senyum saat wawancara, terus bersikap sopan kepada dosen, itu kan juga bahasa tubuh dan ekspresi ya. Cara kita ngomong pun. Terus media sosial. Nah, media sosial ini menurut saya juga bisa buat membangun citra kita. Misal kita itu pengennya citranya jadi anak alam, anak gunung. Ya kita tinggal pilih foto profil di gunung, terus kita sesuaikan fit kita itu yang alam-alam dengan caption biasanya kalau anak alam itu captionnya yang puitis, sajak atau gimana pun itu. Nah, itu pun agar sesuai citra yang ingin ditampilkan. Kita sadar bahwa penonton sedang menilai kita dan kita berusaha menampilkan versi terbaik dari diri kita. Jadi medsos ini memang ya paling cocok lah buat apa ya, buat citra kita lah. Nah, terus dramaturgi di era digital ini. Nah, di era sekarang, di era medsos yang seperti saya contohkan tadi ya, kayak Instagram, TikTok, apalagi YouTube, panggung-panggung digital lah, itu kan istilahnya panggung-panggung digital. Kita punya kendali besar terhadap penampilan di ruang virtual, ya kan? Seperti mengedit foto, menyusun story, bahkan membuat persona online. Jadi kayak kita mau bikin persona gimana di medsos itu kayak sebenarnya gampang aja. Tergantung kitanya cara menyampaikannya gimana, cara membangun citranya gimana. Nah, inilah bentuk dari dramaturgi, drama digital, di mana peran penonton dan panggung kita semakin luas. Oke, next. Kelebihan dari teori dramaturgi. Oke. Beberapa kelebihan teori ini adalah ya memberikan pemahaman mendalam terhadap interaksi sosial sehari-hari.
cocok untuk menganalisis percakapan kecil, perilaku nonverbal, dan dinamika kelompok. Kelebihan teori dramaturgi ini juga fleksibel dan aplikatif di berbagai konteks, ya kan, bisa digunakan untuk memahami perilaku di organisasi, keluarga, bahkan ya media sosial ini. Membuka kesadaran tentang pentingnya citra diri dan peran sosial, bahwa kita sering berkomunikasi bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi menunjukkan siapa kita. Nah, namun juga teori ini pasti juga punya kelemahan, ya kan, mengasumsikan, salah satunya kan mengasumsikan semua orang berpura-pura, fake lah, apalah. Ya, tapi kan itu kan resiko ya, kalau masalah itu ya, mengasumsikan semua pura-pura, kita membangun citranya gimana. Ya walaupun tidak semua tindakan manusia adalah pencitraan ya, tapi banyak juga yang tulus dan spontan. Jadi ya dalam kehidupan sehari-hari kita gak bisa menyamaratakan bahwa semuanya itu pencitraan lah, itu tidak bisa, ya kan, tidak mengakomodasi struktur sosial yang lebih besar kan. Dramaturgi terlalu fokus pada individu tanpa banyak membahas faktor seperti tanpa banyak membahas faktor sosial seperti kelas, kekuasaan, atau budaya. Jadi kayak terlalu individu lah, sulit diuji secara ilmiah. Ya, karena sifatnya ini kan kualitatif dan simbolik ya. Teori ini sulit untuk dibuktikan secara statistik atau eksperimen ya. Ya gimana, orang ini kan ilmu terapan, gimana cara membuktikannya? Ya nggak bisa, nggak tahu. Kita bandingkan dengan teori lain dah. Misal teori dramaturgi ini sering dibandingkan dengan teori identitas sosial, ya kan. Teori identitas sosial ini kan membedakan diri dari sebagai bagian kelompok. Dramaturgi melihat bagaimana seseorang tampil beda di hadapan kelompok berbeda. Nah, teori dramaturgi ini juga dibandingkan oleh teori interaksionisme, ya kan, interaksionisme simbolik, ya kan, sama-sama menekankan pentingnya simbol dan interaksi sosial. Bedanya, dramaturgi lebih fokus pada penampilan diri ya, balik lagi pada citra kita ke publik lah, citra kita ke publik. Nah, ada juga sebagai mahasiswa kita juga berperan dalam banyak panggung. Misalnya di kelas sebagai mahasiswa aktif dan serius. Nah, kelas ini kan sebagai panggung kita lah untuk berperan. Di organisasi pun juga bisa. Misal contohnya ya sebagai anggota ataupun sebagai kepengurusan lah. Nah, kalau di rumah ya kita sebagai anak atau kakak adik gitu. Nah, di sosmed ya mungkin tampil sebagai ya sesuai yang kita inginkan. Balik lagi tadi, kita mau dikenalnya di media sosial itu seperti apa. Mau jadi kayak anak alam tadi yang saya contohkan, atau mau sebagai gamer, bisa. Semua itu bisa, tergantung kita cara membangun citranya lah. Teori ini bisa digunakan untuk mengevaluasi peran kita, bagaimana kita menyampaikan diri, dan apakah sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Nah, teori dramaturgi melihat komunikasi jadi sebenarnya dari teori ini tuh
kita semua adalah aktor sosial yang memainkan peran berbeda di situasi yang berbeda, tapi ya kita tidak bisa menyamaratakan semua manusia, bahwa semua manusia itu pencitraan. Tapi secara tidak langsung pasti mereka juga menerapkan teori inilah secara tidak sadar. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori dramaturgi ini. Semoga penjelasan ini memberi gambaran baru mengenai bagaimana komunikasi bekerja sebagai pertunjukan sosial yang kompleks, di mana kita semua adalah pemainnya. Terima kasih, saya Muhammad Haikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.